Oke, mari kita bedah kisah Ekuador modern. Ini adalah sebuah cerita tentang krisis yang kayaknya datang lagi dan lagi, tentang perjuangan rakyatnya, dan soal pencarian jati diri sebuah bangsa yang seolah nggak pernah selesai. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Kenapa sih sebuah negara bisa terjebak dalam siklus yang sama terus-menerus? Dalam pembahasan kali ini, kita akan telusuri bagaimana Ekuador selama lebih dari 100 tahun seolah terperangkap dan apa yang bisa kita ambil dari perjalanan mereka. Oke, kita mulai dari akarnya dulu ya. Buat ngerti kondisi Ekuador sekarang, kita harus mundur ke awal abad ke-20. Kita harus lihat fondasi negara ini dibangun di atas apa, yang ternyata warisannya itu rapuh banget. Jadi bayangin deh, meskipun Ekuador udah merdeka, mereka itu mewarisi 3 bom waktu. Pertama, ketimpangan sosial yang parah banget. Kedua, institusi negara yang nggak cukup kuat buat ngatasin masalah itu. Dan yang ketiga, ekonominya sangat bergantung pada ekspor komoditas. Nah, kombinasi 3 hal ini, itu resep sempurna buat ketidakstabilan. Oke, kita lanjut ya. Kita lihat gimana fondasi yang goyang tadi akhirnya menciptakan sebuah pola yang terus menghantui Ekuador selama puluhan tahun. Sebuah lingkaran setan krisis ekonomi dan politik yang nggak ada habisnya. Polanya tuh gampang banget dibaca sebetulnya. Ekonomi Ekuador itu kan hidup matinya dari ekspor bahan mentah. Jadi pas harga di pasar dunia lagi bagus, woi, negara kelihatan makmur. Tapi begitu harganya anjlok, seluruh sistem langsung goyang. Ini nunjukin kalau ketenangan tadi itu cuma ilusi sementara. Dan efeknya ke politik? Wah, luar biasa besar. Lihat aja lini masa ini. Pemerintahannya gonta-ganti terus, seringnya lewat kudeta. Coba bayangin deh gimana rasanya hidup di negara yang pemimpinnya bisa ganti kapan aja tanpa pemilu. Kepercayaan rakyat ke negara, ya hancur lebur. Kutipan ini nih, ngena banget. Di atas kertas, Ekuador itu negara demokrasi. Tapi kenyataannya, kekuasaan yang sesungguhnya itu bukan di kotak suara. Kekuatan sebenarnya ada di tangan segelintir elit kaya dan para jenderal yang bikin keputusan penting di ruang-ruang tertutup. Tapi ya, rakyat nggak mungkin diam terus-terusan kan? Begitu masuk paruh kedua abad ke-20, semua kekecewaannya udah dipendam puluhan tahun itu akhirnya meledak. Lahirlah sebuah kekuatan politik baru yang mengubah total peta permainan. Nah, disinilah titik baliknya. Semua frustrasi yang tadinya cuma dirasain sendiri-sendiri mulai menyatu jadi satu kekuatan besar. Rakyat biasa yang paling merasakan pahitnya siklus krisis ini mulai bergerak dan mengorganisir diri. Dan tuntutan mereka ini bukan lagi perbaikan-perbaikan kecil. Gerakan buruh, mahasiswa, dan terutama organisasi masyarakat adat, mereka menuntut perubahan yang mendasar. Mereka mau keadilan, identitas mereka diakui, dan yang paling penting, mereka mau ikut bersuara dalam menentukan masa depan bangsa. Semua ketegangan yang udah kita bahas tadi, ekonomi yang rapuh, politik yang gak stabil, plus tekanan dari rakyat yang makin kuat, akhirnya numpuk, dan boom, meledak di akhir abad ke-20. Jadi sebuah krisis nasional yang dahsyat banget. Jadi ada 3 monster yang datang barengan. Utang negara yang membengkak gila-gilaan, inflasi yang super tinggi sampai nilai uang gak ada artinya, dan kekacauan politik yang gak kelar-kelar. 3 masalah ini bukan jalan sendiri-sendiri, tapi saling memperkuat satu sama lain, menyeret negara ke jurang kehancuran. Jadi, ini bukan cuma angka-angka di koran ya. Ini adalah tragedi kemanusiaan yang nyata. Coba bayangkan, tabungan seumur hidup Anda hilang dalam semalam. Bank-bank kolaps, dan jutaan orang tiba-tiba jatuh miskin. Dampaknya luar biasa. Sebagai respons, pemerintah ngambil langkah yang super nekat. Mereka membuang mata uang nasionalnya, Sucre, dan ganti pakai dolar Amerika. Ini pertaruhan besar buat menstabilkan ekonomi. Tapi langkah ini juga memicu perdebatan panas. Apakah ini solusi cerdas, atau justru penyerahan kedaulatan ekonomi negara? Krisis besar tadi itu kayak tombol reset. Begitu masuk abad ke-21, Ekuador seolah lahir kembali dengan panggung politik yang baru, dengan harapan baru. Tapi ya, tetap dibayangi tantangan-tantangan lama yang belum selesai. Agenda pemerintahan baru ini jelas banget, dan ini beda total dari yang dulu-dulu. Pertama, mereka janjiin reformasi sosial besar-besaran. Kedua, negara harus ikut campur lebih aktif dalam ekonomi. Dan ketiga, mereka meluncurkan program-program sosial buat memerangi kemiskinan, biar pertumbuhan ekonomi dirasain semua orang. Terus hasilnya gimana? Ya, campur aduk sih. Di satu sisi ada keberhasilan yang nyata. Angka kemiskinan turun drastis. Itu keren banget. Tapi di sisi lain muncul masalah baru, polarisasi politik yang tajam banget. Masyarakat jadi terbelah jadi 2 kubu yang susah banget buat ketemu di tengah. Tapi ada satu perubahan yang wow,
Ini benar-benar bersejarah. Perjuangan puluhan tahun masyarakat adat akhirnya nggak sia-sia. Suara mereka nggak bisa lagi dianggap remeh. Mereka jadi kekuatan politik penentu yang harus diajak bicara dalam setiap keputusan penting negara. Jadi, setelah kita jalan-jalan ngelihat sejarah Ekuador yang naik turun ini, apa sih pelajaran utama yang bisa kita petik dari semua ini? Ini mungkin pelajaran paling penting dari semuanya. Sejarah Ekuador ngajarin kita kalau kemerdekaan politik di atas kertas itu nggak ada artinya tanpa kedaulatan ekonomi yang real dan keadilan sosial buat semua. 3 pilar ini, kemerdekaan politik, ekonomi, dan sosial, harus tegak bareng-bareng kalau mau membangun bangsa yang stabil. Pada akhirnya, kalau kita lihat lagi, cerita Ekuador ini bukan cerita tentang kegagalan loh. Ini adalah cerita tentang perjuangan yang belum usai. Sebuah pengingat bahwa membangun negara yang adil dan terbuka untuk semua itu adalah proses yang terus-menerus. Kadang maju, kadang mundur. Dan kita tutup dengan pertanyaan ini. Setelah melewati semua itu, Ekuador sekarang ada di persimpangan jalan. Kunci masa depan mereka cuma satu. Apakah mereka bisa belajar dari kesalahan masa lalu? Pertanyaannya masih sama dan tetap terbuka. Bisakah mereka akhirnya memutus lingkaran krisis itu untuk selamanya?